ゼロになったっていい。 Duchess yang dikira sudah mati ternyata masih hidup. Seorang saudari baru muncul dan rahasia masa lalu keluarga Sorpel akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Ketika Lutfil baru saja berusia 5 tahun, semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Jangan cari aku, maaf. Itu satu-satunya pesan yang ditinggalkannya sebelum lenyap tanpa jejak. Duk Sorpel menatap Lutfil. Wajah anak itu tetap datar, menatap balik tanpa ekspresi sedikit pun. Sang Duk menghela nafas pendek sebelum bicara lagi. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun, tapi hasilnya nihil. Tidak ada satu penjejak yang bisa ditemukan. Seolah-olah wanita itu benar-benar menghilang seperti asap. Pada akhirnya, dia mengumumkan secara publik bahwa istrinya telah meninggal. Dia tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa sang Duchess pergi meninggalkan rumahnya. Dia pikir hal itu akan menjadi luka yang terlalu berat untuk Lutfil. Dikenal sebagai anak dari ibu yang menelantarkannya. Itu aib yang tidak bisa dibiarkan menimpa putranya. Setelah itu pun, dia tetap mencari secara diam-diam, tapi tetap saja tidak ada hasil. Waktu berlalu, dan akhirnya dia menikah lagi dengan ibu Camilla, mencoba menghapus semua kenangan tentang Anna. Tapi sekarang, seorang anak perempuan muncul entah dari mana. Kalau Rania benar-benar anaknya, itu berarti Anna sedang mengandung ketika dia meninggalkannya dulu. Itu konyol! Untuk pertama kalinya sejak kepergian Anna, Duk benar-benar marah. Selama ini, dia menenangkan diri dengan berpikir bahwa Anna pasti punya alasan. Tapi sekarang dia tidak bisa lagi memahaminya. Saat sang Duk menghembuskan nafas berat, Camilla menatap Lutfil. Kalau ada orang lain yang bisa dibilang paling terkejut setelah ayahnya, itu pastilah Lutfil. Selama ini, dia hidup dengan keyakinan bahwa ibunya sudah meninggal. Namun, Lutfil tetap tenang. Setelah memperhatikan ayahnya beberapa saat, dia menyesap tehnya perlahan. Kemudian, ketika pandangan mereka bertemu, dia tampak teringat sesuatu. Tanpa bicara, dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sesuatu, lalu menyodorkannya pada Camilla. Sebuah kalung dihiasi permata berwarna sama dengan rambutnya. Itu jelas sebuah pesanan khusus. Selamat ulang tahun. Camilla terdiam sesaat. Terima kasih, Kak. Memberikan hadiah dan ucapan ulang tahun di tengah kekacauan seperti ini. Apa sih yang ada di kepalanya? Menahan nafas panjang, Camilla hanya bisa tersenyum canggung. Ibu sudah meninggal. Ibu Rania sudah tiada. Dia meninggal 2 tahun lalu karena demam tinggi yang tidak kunjung sembuh. Dia tidak pernah bicara soal ayahku, tidak pernah sekalipun. Baru-baru ini, Rania menemukan surat yang ditinggalkan ibunya yang ditujukan pada Duk Sorpel. Rania menyerahkan surat itu. Tangan sang Duk sedikit bergetar saat menerimanya. Kalimat pertama dalam surat itu adalah permintaan maaf. Anna menulis bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dan jika suatu hari Rania datang kepadanya sendirian, itu berarti sesuatu telah terjadi. Dan surat itu memohon agar sang Duk mau merawatnya. Sang Duk langsung mengenali tulisan tangan itu. Bahkan setelah sekian tahun, dia tidak mungkin salah mengenali goresan pena yang begitu khas dan anggun itu. Awalnya, aku juga tidak percaya bahwa aku punya ayah. Kukira dia sudah meninggal waktu aku kecil. Gelang itu ibumu yang memberikannya. Tatapan sang Duk jatuh pada gelang di pergelangan tangan Rania. Gelang yang sama persis dengan yang dulu ia hadiahkan untuk Anna. Untuk istriku tercinta. Dia meminta izin untuk memeriksanya. Dan benar saja, ukiran yang dulu dia buat sendiri masih tertulis jelas di bagian dalam gelang itu. Iya, Ayah. Aku lebih senang jika kau belum memanggilku begitu. Aku minta maaf. Melihat air mata menggenang di mata Rania, Duk menghela nafas pelan. Kenyataan bahwa Anna, wanita yang sudah lama dia cari, benar-benar telah tiada, menyesakkan dadanya. Apalagi mengetahui bahwa Anna pergi sambil mengandung anaknya, itu terlalu berat untuk diterima.
Meski semua bukti menunjukkan bahwa Rania adalah putrinya, tetap sulit baginya untuk langsung mengakui. Meski begitu, dia tidak bisa mengabaikan Rania. Kehadirannya di pesta kemarin sudah dilihat oleh banyak orang. Tidak mungkin lagi menyelidiki secara diam-diam. Luve, siapkan kamar untuknya. Baik, Tuan. Duk akhirnya mengizinkan Rania untuk tinggal di mansion. Tuan, terima kasih banyak. Wajah Rania langsung berseri mendengar dia tidak perlu pergi. Dengan mata berair, dia terus-menerus mengucapkan terima kasih. Sementara sang Duk hanya bisa menghela nafas sekali lagi. Keesokan harinya, kabar tentang apa yang terjadi di pesta sudah menyebar kemana-mana. Camilla, kamu gak apa-apa? Kenapa memangnya? Ya, soal kemarin. Kemarin kenapa? Ah, lupakan aja. Camilla tahu persis apa yang Lila maksud dan apa yang sedang ia khawatirkan. Sejak pagi, pertanyaan serupa terus menghujaninya. Sebagian memang benar-benar peduli, tapi kebanyakan cuma sindiran halus. Jadi, putri asli Duk akhirnya muncul ya? Aduh, kasihan banget. Pasti kau akan diusir. Aku ikut prihatin. Kalau nanti kamu nggak punya tempat tinggal, kabari aku aja ya. Aku nggak tega kalau pura-pura nggak tahu. Banyak yang beranggapan posisi Camilla di keluarga itu sudah goyah dengan kemunculan putri kandung Duk. Camilla menyandarkan dagunya di tangan dan terus memiringkan kepalanya. Berbeda dari orang-orang yang sibuk berspekulasi, dia malah tidak merasakan apa-apa. Fakta bahwa Rania kemungkinan besar adalah anak kandung Duk sudah hampir pasti, tapi Camilla sama sekali tidak merasa terancam. Semua kepanikan orang lain malah terasa tidak nyata di matanya. Apa ini benar-benar masalah besar? Dia sendiri tidak begitu mengerti mengapa bisa setenang ini. Padahal kalau salah langkah, dia bisa kehilangan segalanya dan diusir dari rumah. Kehilangan, kata itu terasa aneh di telinganya. Apa dia akan terus tinggal di rumah, Duk? Suara Lila kembali terdengar di telinga Camilla yang sempat tenggelam dalam pikirannya. Mungkin. Wajah Lila tampak semakin muram. Namun ketika tatapannya bertemu dengan Camilla, dia berusaha tersenyum cerah. Camilla, di saat seperti ini, yang terbaik adalah makan sesuatu yang manis. Padahal aku benar-benar tidak merasa apa-apa, pikir Camilla sambil menatap deretan kue yang aromanya lebih manis dari biasanya. Lalu dia tersenyum kecil. Baru setelah itu, ekspresi Lila pun sedikit lebih cerah. Besok aku akan buatkan yang lebih enak lagi untukmu. Mendengar suara Lila yang penuh semangat, Camilla mengambil sepotong besar pai stroberi dan memasukkannya ke mulut. Enak juga. Apa aku buat pai aja ya untuk cemilan ayah hari ini? Mungkin aku harus tanya pada Pero, apa dia punya resep pai yang enak. Siang itu, saat dia hendak menuju dapur, langkahnya terhenti. Suasana di dalam berbeda dari biasanya. Alih-alih terdengar suara perintah tegas dan hiruk-pikuk pekerjaan, yang terdengar justru tawa ringan. Bahkan kepala koki Gerard yang biasanya melarang obrolan di dapur juga ikut tersenyum. Camilla? Begitu melihatnya, Rania melambaikan tangan penuh semangat. Kamu ngapain di sini? Aku ngobrol sama semua orang. Dulu aku pernah kerja di restoran. Restoran? Iya, setelah ibu meninggal, aku harus kerja biar bisa makan. Aku jago banget loh cuci piring. Karena setiap hari tugasku hanya mencuci piring. Mendengar bahwa seseorang yang memiliki darah keluarga Duk bekerja melakukan pekerjaan kasar di restoran, para staf dapur menampakkan ekspresi iba di wajah mereka. Camilla, katanya setiap malam kau membuatkan camilan untuk Duk dan mengantarkannya sendiri. Lalu, boleh nggak hari ini aku yang buat? Dengan kedua tangan terlipat di depan dada seperti kebiasaannya, dia menatap Camilla dengan tatapan penuh harap. Aku ingin sekali menyajikan makanan buatanku untuk beliau. Nada suaranya bergetar halus. Camilla mungkin tidak tahu rasanya karena tidak memiliki orang tua kandung. Orang tua kandung? Tapi yang namanya orang tua itu selalu ingin melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri untuk anak-anak mereka.
ingin berada di sisi mereka lebih lama. Tunggu, apa hanya aku yang merasa kata-katanya agak menyebalkan? Camilla merasa sedikit tidak percaya, tapi tampaknya para staf dapur menafsirkannya berbeda. Mereka semua memandang Rania dengan tatapan iba. Lakukan saja sesukamu. Benarkah? Rania langsung berseri, menepuk tangan gembira. Para staf menatapnya dengan senyum hangat, seolah menyaksikan momen menyentuh. Gerard? Ya, Nona? Beritahu dia apa yang ayah suka. Maaf, kita tidak mau dia membuat sesuatu yang tidak disukai ayah kan? Bagaimanapun juga, ini akan jadi masakan pertama dari putri kandungnya. Baik Nona. Kepala koki Gerard menatap Camilla dengan sedikit terkejut. Apakah dia benar-benar menyerah begitu saja? Dia kira akan terjadi pertengkaran besar. Biasanya Camilla bukanlah tipe yang akan mundur begitu saja. Dulu, dia bahkan tidak akan ragu menjambak rambut orang yang berani menyentuh posisinya atau barang miliknya. Dia hanya bersikap tenang di depan Duk Sorpel dan kedua tuan muda lainnya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang berani melangkahi batasnya. Bukannya marah, Camilla malah berkata agar Rania diberitahu apa saja yang tidak disukai sang Duk. Sikap Camilla yang di luar dugaan membuat para staf dapur memandangnya dengan ekspresi bingung. Kalau begitu, selamat bekerja. Tanpa peduli reaksi mereka, Camilla hanya melambaikan tangan ringan dan melangkah keluar dari dapur dengan tenang. Semua orang menatap punggungnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Begitu pula Rania. Dia hanya bisa menatap punggung Camilla yang menghilang dari dapur. Kamu bergadang lagi? Oh, aku baca buku semalaman. Camilla menggeleng pelan melihat Raffi berjalan dengan mata setengah tertutup. Sebelumnya, dia memang rajin meneliti sihir, tapi sejak kompetisi berburu terakhir, kebiasaannya makin parah. Bedanya, sekarang dia tidak lagi terpuruk seperti dulu, seolah kejadian waktu itu justru menjadi motivasinya. Kalau begitu kok seharusnya tidur. Kelihatannya dia benar-benar tidak tidur semalaman. Raffi juga bukan tipe yang suka makan pagi. Jadi, Camilla agak heran kenapa dia datang ke ruang makan. Anak itu juga akan ada di sana. Anak itu, Rania, memangnya kenapa? Kenapa? Kalau aku nggak ada, kamu sendirian. Hah? Maksudnya apa? Sudahlah, lupakan saja. Raffi berhenti bicara dan kembali berjalan. Camilla menatapnya beberapa saat lalu tertawa kecil. Raffi pura-pura tidak sadar, tapi ujung telinganya tampak memerah karena malu. Mereka berjalan pelan menuju ke ruang makan. Begitu sampai di depan pintu ruang makan, mereka bertemu Lutfil. Setelah bertukar sapaan singkat, mereka masuk bersama. Seseorang ternyata sudah datang lebih dulu. Rania menyebut mereka dengan senyum cerah. Namun, tidak ada satupun yang membalas sapaannya dengan benar. Kenapa kamu duduk di situ? Masalahnya adalah kursi yang Rania tempati. Itu adalah tempat duduk Camilla. Berdiri. Suara lembut Lutfil meluncur ke arah Rania yang masih bingung dengan situasinya. Bukannya seharusnya aku duduk di sini? Melihat ekspresi mereka yang tampak marah, Rania segera berdiri dengan panik. Maafkan aku. Matanya langsung berkaca-kaca, air matanya siap tumpah. Namun, sebuah tangan tiba-tiba menekan lembut bahunya, membuatnya duduk kembali. Tidak apa-apa, duduklah. Tapi Camilla tersenyum, mengabaikan wajah kesal Raffi dan Lutfil. Mulai sekarang, ini adalah tempatmu. Camilla hanya menggeleng pelan saat ekspresi keduanya semakin tegang. Kamu bisa duduk di mana saja. Ayah sebentar lagi datang. Lebih baik jangan bikin keributan, kan? Setelah mendengar kata-katanya, Raffi dan Lutfil terdiam. Benar juga, tidak ada gunanya membuat masalah sekarang. Tunggu, tapi kursi ini. Mulai sekarang, itu kursimu. Tidak, Camilla menekan bahunya lagi agar tidak berdiri. Akhirnya Rania tidak punya pilihan selain diam. Camilla menatapnya tanpa suara beberapa detik. Aku dengar dengan jelas, pelayan perempuan itu bilang kursi ini milikmu. Tapi kenapa? Sementara mendengarkan suara marah Perol, Camilla berpikir dalam hati. Pelayan yang ditugaskan untuk Rania jelas-jelas mengatakan kursi itu untuknya. Tapi Rania malah duduk di tempat Camilla dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jadi, dia memang pura-pura polos.
Begitu menyadarinya, Kamila langsung menahan Raffi dan Lutfil agar tidak memperpanjang masalah. Dia juga menghentikan Rania yang hampir menangis dan meminta maaf karena sudah bisa menebak arah permainannya. Kamila bisa membayangkan apa yang ingin Rania lakukan. Kalau Rania menangis dan meminta maaf, sementara mereka semua menekannya, lalu ayah atau orang lain melihat adegan itu, anak tiri yang serakah dan jahat membuli putri asli Duk hanya karena tempat duduk. Kamila tersenyum tipis. Di dunia sebelumnya, rumor bisa menghancurkan seseorang. Masalah sekecil apapun bisa membesar menjadi skandal. Dunia ini pun sama saja. Rumor selalu berawal dari hal kecil seperti ini. Tatapannya kembali ke Rania yang masih pura-pura polos. Tapi bagi Kamila yang sudah terbiasa berpura-pura, ekspresi Rania terlalu kaku untuk dianggap alami. Apa yang kau rencanakan? Kali ini, caranya mengukuhkan posisi terlihat cukup berani. Aku lihat dulu sampai mana permainannya berjalan. Saat tatapan mereka bertemu, Kamila tersenyum manis, lebih cerah dari biasanya. Dia menikmati bagaimana Rania gelagapan di bawah tekanan pandangannya. Kamila, maafkan aku. Sore harinya, saat Kamila sedang beristirahat di kamarnya, Rania datang sambil menangis. Aku benar-benar gak bermaksud begitu. Begitu masuk, dia langsung membungkuk dan terisak. Jujur saja, Kamila langsung merasa terganggu. Kau bicara soal apa? Aku sudah mendengarnya. Dengar apa? Gadis ini selalu saja dengar sesuatu. Apa dia memang terus mengorek informasi tentangku? Aku dengar hubunganmu dengan ayah tidak terlalu baik, dan akhir-akhir ini kau mulai memperbaikinya sedikit demi sedikit dengan membuatkan camilan untuknya setiap malam. Maafkan aku. Rania menundukkan kepala lagi. Tanpa tahu hal itu, aku malah merebut waktumu bersamanya. Air mata mulai menetes dari matanya satu persatu. Aku juga benar-benar tidak tahu tentang sarapan pagi tadi. Aku tidak tahu kalau itu seharusnya tempat dudukmu. Sekali lagi, dia menggenggam kedua tangannya erat-erat, seolah ingin menunjukkan ketulusan hatinya. Aku sungguh ingin bergaul baik denganmu, Kamila, meskipun kau bukan putri kandung ayah. Hah? Aku sama sekali tidak berniat merebut posisimu. Astaga, aku sungguh minta maaf. Kamila tertawa pendek. Dalam hati, dia bahkan sempat berpikir, apakah pantas kalau aku menamparnya sedikit? Tidak perlu sampai parah, hanya agar terasa lega aja. Kamila yang malang. Rania menatapnya dengan wajah iba, air matanya masih berlinang. Kau pasti merasa cemas karena aku. Aku akan bicara dengan ayah agar dia tidak mengusirmu. Hah? Meskipun dia ayahku, dia pasti menuruti permintaan putrinya sendiri. Kalau begitu, kau ambil saja. Apa? Ambil saja. Di situ Kamila benar-benar paham kenapa Rania bisa tetap tenang setelah muncul sebagai putri asli Duk, dan kenapa dia terus bicara soal mencuri. Kursi itu, kau ambil aja. Lucu sekali, sesuatu yang sejak awal bukan milikmu, bagaimana bisa disebut dicuri? Aku gak sedikit pun tertarik mempertahankan kursi itu. Kamila menepuk lembut bahu Rania yang tertegun. Kalau pemiliknya sudah kembali, tentu saja harus dikembalikan kan? Tapi, Kamila menghapus air mata Rania dengan sapu tangan. Senyumannya begitu lembut. Jika itu dulu, bukan hanya pipinya yang akan ditampar. Rambutnya pun mungkin sudah tercabut. Tapi kali ini, Kamila tidak merasakan alasan sedikit pun untuk marah. Saat itu, suara Derin terdengar pelan. Nona, di luar. Kamila membuka pintu, dan di sana berdiri Duk Sorpel dengan wajah terlihat serius. Kamila? Oh, jadi ini rencananya. Baik saat di ruang makan pagi tadi maupun sekarang, waktunya benar-benar pas, seolah semuanya diatur dengan sempurna. Apakah kebetulan bahwa Rania selalu meneteskan air mata dan meminta maaf tepat pada saat Duk muncul? Kata-katanya pun terasa seperti sengaja menusuk, seolah berharap Kamila akan kehilangan kendali dan menamparnya. Ayah, ada apa? Katanya kau mengajakku minum teh bersama.
Rania yang bilang begitu. Iya, sudah kuduga. Silakan masuk, Ayah. Tapi tadi barusan aku dengar. Ayah. Camilla memotong ucapannya dan tersenyum cerah, seolah sama sekali tidak ada hal yang salah. Ayah, malam ini bolehkah aku yang mengantarkan camilan? Tentu saja. Duk Sorpel dengan lembut mengelus kepala Camilla. Matanya penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Tapi kau tidak keberatan kan? Camilla pun menoleh, seolah meminta izin juga pada Rania. Ah, iya, tentu saja. Rania yang jelas terkejut tak bisa menyembunyikan ekspresinya. Sepertinya dia sama sekali tidak menyangka Camilla akan meminta persetujuannya. Dan wajah gugupnya tampak jelas saat dia melirik ke arah Duk. Melihat itu, Camilla dalam hati mendesak kesal. Padahal aku tidak punya niat sedikit pun untuk mempertahankan posisi ini. Awalnya dia memang berniat untuk diam dan mundur dengan tenang. Tapi sekarang sepertinya aku nggak bisa tinggal diam lagi. Berani-beraninya menantangku dengan akting murahan seperti itu. Jadi kau mau mengalahkanku dengan pura-pura polos dan menangis begitu? Baiklah kalau begitu, mari kita lihat siapa yang menang. Kamu yang memulai duluan. Senyum Camilla makin manis saat dia menatap Rania.